Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita bos gangster yang berubah menjadi anak SMA. Langsung saja lihat Pak Somad belajar tari perut dan tracrit trut. Di part kali ini kita diperlihatkan gedung sekolah dan Jung sedang bingung di sana. Seseorang berkata, "Apa yang kau lakukan? Cepatlah pilih." Dan ternyata yang berbicara itu adalah Enjeong dan Sim Jae. Mereka pun berkata, "Ini bekal makanan siapa yang akan kau terima?" Waduh, Mok. Ternyata Jung dibingungkan oleh mereka berdua. Enjeong di sana berkata, "Kau mungkin ketiduran dan lupa membawa makan siang lagi. Kau seharusnya bersyukur karena aku sudah membuatkan makanan siang untukmu." Lalu terlihat juga si Sim Jae yang membawa bekal makanan pun berkata, "Kau mungkin belum makan apapun dan selalu membeli dari toko. Jadi aku membuatkan makan siang yang sehat untukmu. Cobalah memakannya, Jung Seok." Di sana mereka pun bertengkar. Lalu Jung Seok pun terdiam dan ia pun bergumam, "Sejujurnya aku sudah membawa bekalku sendiri. Ayahku yang membuatnya. Aku tidak tahu ada apa dengannya, tapi dia sudah membuatkan sejak fajar menyingsing." Sambil ia membayangkan ayahnya yang sedang masak tadi. Lalu di sisi mereka berdua, yaitu Enjeong dan Sim Jae, mereka pun mencoba menawarkan bekalnya dan si Enjeong berkata, "Kau pasti akan makan punyaku kan?" Dan Sim Jae pun berkata, "Coba punyaku juga, oke?" Lalu mereka pun berdua menoleh dan saling bertatap muka dengan tatapan tajam mereka, dan di tengahnya ada si Jung Seok yang sedang termenung akibat ulah mereka berdua. Lalu Jung Seok menerima keduanya dan mereka berdua pun terkaget. Lalu Jung Seok berkata, "Kalian pikir aku akan puas dengan makan siangnya sedikit? Akan kumakan keduanya, jadi bersyukurlah." Sambil ia pun tersenyum. Lalu terlihat Enjeong dan si Sim Jae, dan Sim Jae berkata, "Oke, tidak masalah." Dan terlihat mereka bertiga pun makan bersama. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat si Jung Seok yang bersendawa dan ia ternyata di taman. Di sana ia duduk dan berkata, "Sial, kurasa 2 bekal itu terlalu banyak. Kurasa perutku akan meledak. Sial." Lalu ia melirik ke sesuatu dan ternyata itu adalah si Enjeong yang membawa minuman. Dia pun berkata, "Kau pasti kekenyangan kan? Itu tidak bisa membantu. Harusnya kau makan saja punyaku." Di sana terlihat si Jung Seok yang kebingungan dan ia menerima botol minuman itu lalu berterima kasih kepada Enjeong. Lalu terlihat juga sebuah botol minuman dari samping kanan, yaitu, "Cola tidak bagus untukmu, jadi aku membuat teh melon dan minumlah Jung Seok." Waduh, Mok, sekali mendayung 2 pulau terlampau ini. Terlihat mereka berdua yang sedang merebutkan si Jung Seok. Di sisi kejauhan terlihat seseorang yang memperhatikannya, dan itu ternyata adalah Pak Kepala Sekolah. Ia pun didampingi dengan Bu Guru. Ia pun berkata, "Ada apa dengan anak-anak zaman sekarang? Apa mereka pikir sekolah ini adalah ruang keluarga mereka atau semacamnya?" Di samping Pak Kepala Sekolah terlihat Bu Guru yang sedang tersenyum dan ia bergumam, "Sejujurnya bisa dibilang kau ini iri, Pak Kepala Sekolah." Pak Kepala Sekolah pun berkata, "Dalam hal ini, kehidupan dunia ini pastilah sia-sia. Memang apa bagusnya anak nakal sepertinya. Kurasa bad boy sedang populer sekarang." Sambil terlihat Bu Guru yang melihat ke arah Jung Seok sana. Jung Seok pun menyadari akan hal itu, dan di sana terlihat Bu Guru yang tersenyum dan ia berkata, "Bad boy, aku tidak tahu, kupikir begitu." Lalu beberapa waktu kemudian terlihat sekolah yang sudah usai. Di sana Jung Seok pun terkejut dan berkata, "Jadi sekarang apa?" Ternyata di depannya adalah si Sim Jae dan Enjeong, dan Enjeong pun berkata, "Aku hanya kebetulan dapat 2 tiket ke taman hiburan." Lalu terlihat si Sim Jae yang berkata, "Aku ingin ke pantai bersamamu, Jung Seok." Waduh, Mok, ini adalah suatu pilihan yang sulit bagi Jung Seok menerima ke tempat hiburan atau ke pantai ya, Mok. Di sana Enjeong pun bergumam, "Kencan sepulang sekolah adalah kesempatan terbaik. Aku menggunakan semua uangku, tapi ini senilai." Lalu terlihat di sana Sim Jae yang sedang berpikir juga, "Aku juga ingin berduaan dengan Jung Seok. Bagaimana jika dia tidak ingin pergi bersamaku?" Di sisi Jung Seok ia pun berkata,
Baiklah, aku akan pergi bersama kalian berdua. Dan mereka berdua pun terkejut dengan kata-kata Jung Seok itu. Lalu si Enjeong berkata, Jung Seok, bukankah ini terlalu berlebihan? Apa kau berencana mendua langsung di hadapan kami berdua? Jung Seok di sana pun menjawab, kurasa kau salah paham akan sesuatu. Aku tidak pernah bicara akan berkencan dengan siapapun saat ini. Aku akan mencari tahu siapa yang lebih baik untuk jadi pacarku. Bukankah itu sebuah kehormatan? Di sana Enjeong pun berkata, itu sama saja, ayolah, sambil ia emosi. Sedangkan di sisi Sim Jae, ia pun terdiam di belakang Enjeong. Lalu tiba-tiba si Sim Jae pun berkata, aku tidak keberatan. Dan mereka berdua pun menoleh dan bingung akibat kata-kata dari Sim Jae itu. Lalu Sim Jae berkata, jika itu adalah keinginan Jung Seok, aku baik-baik saja dengan apapun. Jika dia berkata begitu, bagaimana denganmu Enjeong? Di sana Enjeong pun terdiam sambil menggigit bibirnya. Ia pun emosi berkata, jangan membuatku tertawa. Kau pikir aku akan membiarkan kalian meninggalkanku? Kalian lihat saja, aku tidak akan menyerah. Di sana Jung Seok pun menjawab, baiklah, lakukan apapun yang kau inginkan. Dan Jung Seok pergi meninggalkan mereka berdua sambil berpikir, kupikir salah satu dari mereka akan menyerah sekarang jika aku bertingkah seperti orang gangster. Mereka berdua sangat luar biasa. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat di sana tempat hiburan dan ternyata mereka bertiga ke sana. Di sana Jung Seok pun bergumam, sekarang setelah kupikirkan, aku sudah tinggal di daerah ini selama 10 tahun tapi tidak pernah ke taman hiburan. Ya, kurasa anak nakal memang tidak punya urusan dengan taman hiburan. Tiba-tiba terlihat tangan si Jung Seok yang sedang ditarik Enjeong dan ia pun berkata, cepatlah, kita harus menaiki wahana sebanyak mungkin. Di sana Jung Seok pun berkata, aku datang. Lalu terlihat Sim Jae yang mengikuti mereka berdua. Terlihat di sisi komedi putar, mereka berdua pun menaiki kuda di sana, yaitu Enjeong dan si Sim Jae. Dan terlihat juga ia menaiki roller coaster bersama dengan Jung, dan mereka berdua memegang erat tangan dari Jung Seok di sana. Lalu terlihat lagi mereka bertiga sedang memakan sesuatu jajan di sana. Lalu terlihat juga Jung yang memakai topeng tengkorak menakuti si Sim Jae. Selesai dari taman hiburan, mereka bertiga pun di pinggir jalan dan menatap langit di sana. Lalu malam pun tiba dan Jung berkata, astaga, ini benar-benar menyenangkan. Di sana si Enjeong pun berkata, itu adalah yang terbaik. Berapa lama sejak aku terakhir ke taman hiburan ya? Lalu terlihat di sana Sim Jae berkata, apa kau baik-baik Jung Seok? Lalu Jung Seok pun terkejut dan berkata, ada apa? Sim Jae pun berkata, sekarang setelah aku pikirkan, kau itu hanyalah terpaksa pergi bersama kami. Jung Seok pun berkata, aku merasa senang. Lalu ia pun bergumam, itu benar, ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan keduaku. Tidak dalam kedua kehidupan untuk bersenang-senang sebanyak ini. Sungguh, ini hampir membuatku penasaran. Apa aku diizinkan untuk sesenang ini? Sambil ia menatap langit di sana. Tapi tiba-tiba Enjeong pun terkejut melihat sesuatu. Ia menunjuk ke arah depannya dan Jung berkata, ada apa Enjeong? Apa yang terjadi? Ternyata mereka sedang melihat si Jang Seong Sok yang sedang dipangku anak buahnya. Dan Jang Seong Sok di sana pun tak sadarkan diri. Lalu anak buahnya pun berkata, kalian semua. Di sisi Enjeong ia pun berkata, tunggu, jangan bilang paman Seong So. Terlihat di sana Jang Seong So yang tidak sadarkan diri dan Jung Seok yang terkejut dan berkata, Jang Seong So. Lalu si Enjeong menghampiri Jang Seong So dan berkata, bagaimana? Jangan bilang. Anak buah Jang Seong So pun berkata, dia masih hidup untuk sekarang. Lalu si Enjeong pun berkata, ambulan, panggil 911. Tapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh anak buah dari Jang Seong So dan di sana Enjeong pun terkejut. Lalu anak buah Jang Seong So pun berkata, tidak, biarkan saja. Tapi tiba-tiba tangan dari Jung Seok pun melepaskan pegangan orang itu dan ia pun berkata, kenapa kau memegangnya bajingan sialan?
kami akan melupakan tentangmu. Jadi matilah di sebelah sana. Di sisi anak buah Jang Seong-sok, ia pun bergumam, oh Jong-seok, aku punya permintaan. Bahkan meskipun hanya sebentar, tolong sembunyikan Seong-so Hyung-nim ini. Jika terus begini, dia bisa dilacak dan terbunuh. Jung di sana pun berkata, kau bajingan memalukan. Dia sudah tertikam karena pertarungan antar geng. Sekarang kau memintaku membantu. Apa kau tidak punya harga diri? Aku bisa bilang kenapa kau tidak ingin ke rumah sakit. Kau takut ketahuan dan tertangkap kan? Semuanya, ayo pergi. Di sana Enjang pun berkata, tunggu. Apa kau benar-benar akan pergi, Jang Xiao? Lalu anak buah dari Jang Xiao pun berkata, kami jatuh dalam jebakan. Kami terperangkap dalam jebakan yang dipasang geng Sampo untuk membunuh Hyung-nim. Mereka mengincar Jang Xiao Hyung-nim selama ini. Tolong, aku tidak peduli jika aku mati, tapi tolong selamatkan Hyung-nim ini. Sambil terlihat di sana Jang Xiao yang tak sadarkan diri. Di sisi Jung, ia pun merem dan membayangkan saat-saat Jang Xiao menyelamatkan dia dari geng Sampo. Lalu ia pun berkata, Lalu selang beberapa saat kemudian terlihat Jang Xiao yang terbangun dan ia pun berkata, sial, kurasa aku masih hidup. Ia menoleh ke sampingnya dan ternyata di sampingnya adalah seorang anak buahnya yang sedang tertidur. Dan di sana terlihat seseorang wanita berkata, biarkan saja dia. Jang Xiao pun bengong dan ia pun berkata, kakak kau siapa? Lalu ternyata itu adalah si Sim Jae. Dan ia pun berkata, Anda masih belum boleh bergerak, aku akan mengganti perbanmu. Jang Xiao pun berkata, siapa kamu? Anak SMA. Dan si Sim Jae pun menjawab, kita pernah bertemu sekali. Jang Xiao pun mengingatnya dan membayangkan saat bertemu dengan gadis itu bersama Jung Seok. Lalu dari belakang Jung di sana pun berkata, untuk apa anggota geng menanyakan nama gadis SMA? Jika kau sudah bangun, cepat serahkan biaya pengobatannya. Lalu di sana Jang Xiao pun berkata, Jung Seok, kenapa kau? Di sisi Jung, ia pun berkata, apa yang ingin kau katakan di saat kau sedang istirahat di rumah orang lain? Jangan banyak tanya, aku juga sudah setengah menyesal menyelamatkanmu. Di sana Jang Xiao pun berkata, tapi pengobatan ini, apa kau yang melakukannya? Jung pun menjawab, ini masih belum lama sejak aku menjahitnya. Berhenti bergerak, disinfektan, menjahit, memperban. Kau pikir aku akan pingsan karena itu? Terlihat Jang Xiao memandang lukanya yang diperban. Ia pun bergumam, ini bukanlah pekerjaan anak SMA. Bahkan aku akan percaya jika mereka bilang dokterlah yang melakukannya. Di mana anak itu mempelajari hal seperti ini? Di sana Jung pun bergumam, ya, aku sudah sering kali ditikam saat jadi pesuruh. Berkat itu aku belajar bagaimana cara melakukan pengobatan pertama. Sambil ia membayangkan di sana. Di sana Jung pun duduk lalu berkata, sekarang kau sudah sadar? Apa kau sudah siap untuk bicara? Apa yang sebenarnya terjadi hingga orang terkuat kedua di geng Tiger School jadi sekacau ini? Jang Xiao pun menjawab, ini terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Dan ia membayangkan di sana ia sedang menghadap ke bosnya. Dan bosnya berkata, saudara-saudaraku Xiao datang. Jang Xiao pun berkata, ini cukup kacau, tapi kami berhasil mengamankan bisnis wilayah. Anda tidak perlu cemas untuk sementara waktu. Bosnya pun berkata, haha, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Untuk apa juga aku harus cemas? Apa aku harus cemas di saat saudaraku Xiao ada di sana? Jang Xiao pun menjawab, terima kasih Hyung-nim, dan juga aku dengar Anda ingin mengatakan sesuatu padaku. Bosnya menjawab, haha, tidak perlu terburu-buru. Kau telah melalui banyak hal, jadi ayo kita minum-minum. Di sana Jang Xiao pun berkata sambil dituangkan minuman oleh bosnya. Dan bosnya pun berkata, ya, akhir-akhir ini cukup sulit dengan adanya polisi di mana-mana kan? Jang Xiao menjawab, iya bos, akhir-akhir ini sangat buruk. Kejadian ini sangat tidak biasa, jadi aku tidak yakin apa alasannya. Lalu terlihat bosnya memberikan sesuatu amplop dan ia berkata, ini, lihatlah. Lalu di sana Jang Xiao pun terkejut dengan melihat amplop itu. Lalu ia pun membukanya dan bosnya di sana pun berkata, Jung Yung So, polisi dari distrik barat. Dia peringkat rendah tapi akhir-akhir ini dia mempunyai banyak pencapaian.
Dialah yang menangkap kebanyakan kriminal tahun ini atau sejenisnya. Akhir-akhir ini dia adalah bajingan yang paling sering ikut campur dan mengawasi para geng. Aduh mok, ternyata itu adalah Pak Detektif. Jang Xiaosho di sana pun berkata, tapi Yunim, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Dan bosnya di sana menjawab, hahaha, cukup mengesankan. Jangan terkejut ya dengar Dae Am yang memberikannya. Lalu Jang Xiaosho pun terkejut karena itu dan ia berkata, apa Anda bilang Dae Am? Dae Am dari organisasi nasional? Jang Xiaosho pun bergumam, Dae Am, organisasi yang terselubung dalam misteri di mana tidak ada orang yang bisa mendekat. Mereka lebih besar dari sekedar geng biasa. Mereka memiliki perusahaan-perusahaan besar di tangan mereka dan bahkan politik. Kenapa mereka memberi kita informasi seperti ini? Dan bosnya pun berkata, perintah datang langsung dari Dae Am. Singkirkan hama pengganggu. Lalu terlihat di sana Jang Xiaosho yang terkejut dan berkata, Anda bilang apa? Yunim, aku sudah bilang ini sebelumnya, tapi mencari masalah dengan polisi itu berbahaya. Aku tahu, aku juga mengetahui itu. Tapi Jang Xiaosho, bukanlah ini cerita yang berbeda jika kita melakukan permintaan Dae Am. Jang Xiaosho, ini adalah kesempatan Tiger School untuk masuk ke lahan nasional. Kau juga tidak ingin membuatku cemas kali ini kan? Di sana Jang Xiaosho pun terdiam dan menunduk. Lalu terlihat di sana Pak Detektif sedang keluar rumah dan Jang Xiaosho pun bergumam, menurut intel Jong Yung Sung berangkat kerja sekitar jam 5-6 pagi setiap 2 hari setelah bekerja dalam shift. Pagi-pagi begini seharusnya tidak ada orang, jadi ini tidak akan sulit. Kau tidak perlu mengotori tanganmu. Suruh saja anak buahmu untuk melakukan ini, mengerti? Di sana terlihat Pak Detektif yang sedang keluar dari rumah dan dibuntuti oleh Jang Xiaosho. Di sana Jang Xiaosho pun bergumam, itulah yang dikatakan intel. Namun organisasi besar seperti Dae Am melakukan penyelidikan terhadapnya hanyalah untuk kami. Ada yang mencurigakan. Lalu terlihat di belakangnya seseorang berkata, haruskah kita membereskannya sekarang? Dan di sana Jang Xiaosho pun berkata, sudah kubilang biarkan aku saja, kenapa kau mengikutinya? Ternyata itu adalah anak buahnya. Anak buahnya pun berkata, bagaimana bisa aku duduk diam saat Anda bekerja keras sepagi ini Yunim? Apa Anda ragu untuk membunuh bajingan itu? Sambil terlihat di sana mereka memandangi si Pak Detektif dari kejauhan. Di sana anak buahnya pun berkata lagi, Yunim, serahkan saja padaku, aku bisa mengatasinya tanpa masalah. Lalu dari belakang anak buahnya pun berkata, pernahkah kau membunuh seseorang sebelumnya? Dan di sana Jang Xiaosho pun menjawab, aku tidak pernah melakukannya. Aku juga menikam seseorang sebelumnya, tapi untunglah tidak ada satupun yang mati di antara mereka. Anak buahnya pun berkata, Yunim, seseorang harus melakukannya. Anda tahu apa yang akan terjadi jika melawan Dae Am? Jang Xiaosho pun berkata, iya, kita mungkin akan mati seperti anjing, tapi jika kau menjadi pembunuh, kau harus mati seperti manusia. Bahkan meskipun kita adalah gangster menjijikan, aku akan melakukannya sendiri. Jangan melakukan apapun hingga aku memberikan perintah. Lalu di sana ia pun bergumam, dan selain itu aku juga harus memeriksanya sendiri. Apa tujuan Dae Am sebenarnya? Dan bersambung mo.